Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini akan bikin video GRWM sambil kita ngobrol lagi. Dan hari ini aku mau ngebahas soal drama Korea yang lagi happening banget. Yang kemarin tuh sampai ada yang ngepost, temenku bilang ini tuh drakor tapi rasa pilpres karena terbagi sama dua kubu. Nah, aku baru beres nyelesain episode 13. Dan kita sama-sama lagi menunggu episode berikutnya kan. Oh iya, buat kalian yang nonton video sebelum video ini dan memberikan banyak semangat, memberikan banyak kata-kata support buat aku ngucapin makasih banyak. Itu berarti banget buat aku. Oke, nah tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Oke, yang paling pertama, ini aku baru cuci muka dan belum nge-moisturize wajah aku, baru pakai toner aja. Karena hari ini kita mau ngebahas soal drakor, hari ini aku mau pakai make up semuanya, pakai produk-produk Korea. Dan nanti ada beberapa produk baru yang aku punya dan aku suka banget, nanti aku tulis linknya di description box. Tapi yang paling pertama aku mau pakai moisturizer dulu, dan ini tuh dari Simplistic. Produk ini tuh cream, terus udah gitu face washnya bagus banget. Dia cocok untuk kulit yang sensitif dan dia juga produknya natural banget. Nah, ini aku mau pakein dulu di seluruh wajah aku biar lembab. Sebenarnya kalau misalnya kalian kan mungkin ngikutin startup dari pertama si startupnya tayang ya. Kalau aku justru enggak, aku tuh ngikutin baru 2 minggu inilah. Oh ya, tapi sebelum kita membahas lebih panjang lagi, aku pengen tahu dong kalau kalian tim Han Jae Pyong atau kalian tim Nam Do San. Kalian lebih suka yang mana? Terus menurut kalian, kenapa menurut kalian Dalmi harus milih salah satu dari mereka? Ya, walaupun aku tahu sih, kita udah tahu lah ya endingnya, cuman kalau kalian tuh lebih suka sama yang mana sih? Tulis di kolom komentar. Oke, kalau udah pakai moisturizer, yang pertama ini aku mau pakai cushion. Ini cushion dari Nasific. Udah sering aku pakai di tutorial-tutorial ataupun GRWM aku. Ini aku pakai shades yang almond. Ini tuh cushion yang edisi collab-nya mereka sama Dita Karang. Nah, pada saat pertama kali aku nonton si startup ini, aku langsung merasakan aura-aura ini tuh mirip banget sama Itaewon Class. Bener gak sih? Mungkin karena ceritanya tentang bisnis dan usaha dan bekerja keras gitu ya. Jadinya auranya mirip. Aku tuh selalu suka kalau misalnya drama Korea yang dibikin sama Netflix. Karena gambarnya itu bagus banget dan aku suka dengan sinematografinya, pasti cantik banget. Seperti janjiku, karena aku sebisa mungkin hari ini pakai semua produk Korea yang aku punya. Ini aku mau ngeset pakai produk dari Glam Up. Jadi ini tuh sebenarnya mereka bikinnya sebagai bronzer. Tapi karena warnanya tuh dipakai di kulit aku justru sama, bukannya lebih gelap. Jadi ini suka aku jadiin untuk ngeset foundation atau ngeset cushion dan hasilnya oke sih di kulit wajah aku. Nah, kalau misalnya kalian nonton itu ya, kalau aku sih paling suka justru sama pemeran si neneknya, karena si neneknya tuh so sweet banget dan aku yakin semua yang nonton film itu tuh pasti pengen banget punya nenek kayak si nenek Choi yang jualan corn dog itu. Dan fun fact-nya adalah selama aku nonton film startup, aku berakhir dengan nge-go-foodin corn dog. Karena setiap nonton video itu tuh kayak, aduh kayaknya enak deh makan corn dog. Terus beneran aku gojekin gitu. Dan corn dog di Bandung menurut aku yang paling enak tuh nama mereknya Moguri. Yang aku suka itu justru karakter si neneknya. Karena si neneknya tuh so sweet, penolong banget. Terus lucu gitulah pokoknya. Dan aku tuh suka banget pada saat awal-awal si neneknya mulai mau nulis surat buat si Dalmi dan kerjasama sama si Jae Pyong. Nah, berikutnya aku mau nge-blush pipi aku. Ini tuh pakai Nasific juga. Ini yang Juicy Mood Blusher. Ini tuh sebenarnya blush on cream gitu. Tapi buat aku dia dipakai di atas powder, hasilnya juga tetap bagus. Nah, sebenarnya kalau dari semenjak awal aku nonton si serialnya, ini kalau aku ya, aku pribadi, kalau aku sendiri sih, aku timnya Han Jae Pyong. Ya walaupun aku tahu endingnya Dalmi pasti akan jadi sama Do San, tapi aku lebih milih Han Jae Pyong.
Karena menurut aku tuh kalau Han Jae Pyong itu kan dari kecil udah mandiri banget ya. Dia sampai bisa menghasilkan uang 1 tahun 10 kali lipat gitu. Terus diliatinnya dia tuh kuat. Terus dari awal tuh aku ngelihatnya dia selalu jujur kecuali pas bagian dia bohong ke si Dalmi. Dan yang paling aku suka, dia tuh perhatian banget sama si nenek Choi-nya. Walaupun dia kayak banyak ngilang di momen hidupnya Dalmi dan nenek Choi itu bukan karena dia nggak mau, tapi justru karena orang-orang tuh nggak ngasih tahu dia gitu. Kayak pas waktu si neneknya buta, dia jadi paling yang terakhir tahu. Enggak sih, tapi memang ya entah kenapa somehow aku lebih suka sama Jae Pyong. Tapi mungkin sepanjang film tuh kan banyak adegan romantisnya sama Nam Dosan. Kayak mereka gendong-gendongan, terus udah gitu si dosannya ngikutin Dalmi sampai kayak pas lagi si Dalminya minum-minum gitu. Jadi banyak banget momen so sweet yang diliatin Dalmi sama dosan, sedangkan sama Han Jae Pyong tuh enggak. Nah, pada saat kayak gitu tuh mungkin ya kalau aku memang ini kan lebih ke taste dan selera. Kalau aku tuh memang nggak terlalu suka sama yang kayak gitu. Jadinya kalau aku lebih suka yang kayak kayaknya lebih kerenan Jae Pyong deh. Soalnya kayaknya lebih mandiri, lebih mapan, lebih dewasa gitu. Tapi kalau misalnya memang ngomongin soal romantis so sweet gitu, yang paling romantis dan so sweet seolah-olah selalu ada ngikutin itu ya lebih si Nam Dosan ya, makanya ya kita juga tahu lah ya jadinya pasti sama Nam Dosan. Nah untuk alis, karena kebetulan aku tidak punya satupun produk Korea untuk alis, ya udah cheat dikit ya. Ini pakai produk dari Lux Crime. Udah semingguan ini aku tiap bikin alis pakai ini karena ini bagus banget produknya. Awet, dia tuh terdiri dari 3 shades si produk alisnya. Dan bisa bikin alis yang brushy-brushy gitu. Kemarin aku nyobain dipakai olahraga juga dia awet banget. Terus ini aku pakai produk alis, tapi si mereknya tuh kayak udah hilang gitu. Jadi aku nggak tahu mereknya apa. Cuman dia tulisannya itu powder 2-in-1 eyebrow pencil. Udah gitu doang. Ya udah kita pakai aja ya. Nah kalau yang aku suka dari si dosan tuh cuma satu sih. Dosan tuh pinter secara akademis. Ya walaupun diceritainnya kan dia waktu ikutan olimpiade tuh nyontek ya. Tapi kan maksudnya untuk bisa ikutan olimpiadenya aja pasti dia pinter kan. Nah itu yang aku suka dari dia. Tapi kalau misalnya aku jadi Dalmi, sepertinya sih kalau aku akan lebih suka sama Han Jae Pyong. Terus kalau aku ngeliat ya, Nam Dosan tuh agak-agak kurang ambisius. Mungkin karena Han Jae Pyong ini Taurus kali ya. Jadi dia lebih ambisius. Karena aku juga Taurus. Jadi kita sama-sama Taurus. Tapi kalau ngelihat si Jae Pyong, dia tuh kan ambisius banget. Terus logis banget. Apa-apa tuh selalu dia berpikir tentang keuntungannya apa, kelebihannya apa, kira-kira bagus enggak. Nah hal-hal yang kayak gitunya justru yang membuat aku suka banget sama si Han Jae Pyong. Dan kemarin tuh kan emang aku baru nonton ya, jadi memang nontonnya tuh telat. Terus aku ngepost di IG story, ternyata banyak banget fansnya si Nam Dosan yang sampai kayak aku tuh seolah-olah harus menjelaskan gitu kenapa aku lebih milih Han Jae Pyong daripada Dosan. Makanya setelah aku merasakan juga aku langsung berpikir ini mah bener-bener drama Korea rasa pilpres. Sebenarnya kalau aku tuh film Korea memang nggak terlalu suka sama film-film yang terlalu romantis. Terakhir nih ya film Korea romantis Itaewon Class menurut aku nggak romantis sih, karena itu lebih ke bisnis sama kayak startup. Film romantis terakhir yang aku tonton dan aku suka tuh Full House. Udah lama banget ya, tapi emang bener. Aku suka banget sama Full House dan aku suka banget sama Rain. Kalau misalnya kalian ngikutin, aku baru aja jadi K-popers dan aku suka banget sama Moonbyul, Mamamoo. Aku suka banget dan sekarang aku official K-popers. Nah, tapi kalau untuk serial, terakhir aku suka serial-serial yang cinta itu aku sukanya yaitu yang aku sebutin tadi. Aku itu terakhir suka sama Rain dan itu serialnya Full House dan udah lama aku nggak nonton. Jadi kalaupun ada yang kata orang ini bagus itu bagus, biasanya aku nggak nonton. Nah akhirnya aku nonton Startup. Ternyata ini emang mostly banyak cerita cintanya, tapi justru yang aku temukan hal yang paling romantis dari film ini adalah hubungan si neneknya Dalmi sama hubungan sama Jae Pyong. Menurut aku itu
hubungannya sangat indah banget gitu, dimana si neneknya ketemu anak panti asuhan gak punya tempat tinggal, dan dengan senang hati kamu tinggal aja di toko saya, terus dia kasih makan, dia rawat, si neneknya kayak merasa merawat seseorang karena memang neneknya tuh penyayang banget kan. Dan si Jae Pyongnya tuh mungkin untuk pertama kali dalam hidupnya dia merasa punya orang tua yang ngerawat dia, karena dia sebelumnya kan kayak anak yatim piatu gitu, baru keluar dari panti asuhan. Sampai terakhir aku tonton episodenya, sampai si Jae Pyongnya tahu kalau neneknya akan buta, terus pokoknya semua scene yang ada Jae Pyong dan si neneknya itu romantis banget dan lebih mengurai air mata. Buat aku sih gitu. Jadi justru pada saat konflik antara Dalmi dan Nam Dosan itu, ya oke, ini sedih gitu. Jadi aku malah ngefans banget sama si neneknya. Apalagi pada saat si mantan menantunya itu nggak punya rumah, terus dia selamatin, terus udah gitu dia nampung si mantan menantunya itu di rumah. Itu romantis banget sih, emang aku ngefans banget sama si neneknya. Nah, sekarang kita bahas dulu soal eyeshadow baru aku. Seperti yang aku bilang, karena aku lagi suka banget sama K-pop, jadi aku banyak nonton musik videonya, tapi sebenarnya musik video Mamamoo aja sih, sama Purple Kiss ya. Itu RBW juga kalau nggak salah. Nah, cuman itu doang. Jadi aku banyak melihat eyeshadow mereka tuh yang kayak shimmery-nya berglitter banget. Kemarin-kemarin tuh aku sempet nyari, pengen banget punya eyeshadow kayak gitu. Dan setelah dicari, aku menemukan ini produk dari Etude House. Nah, ini tuh warnanya bener-bener netral dan warna shimmernya bener-bener shimmer yang aku cari banget. Nih, kalian bisa lihat warnanya tuh netral banget kan. Orang Korea seneng banget pakai warna-warna kayak gini. Shimmer yang aku suka itu yang ini sama yang ini. Nih, ini akan aku pakai sekarang. Jadi aku hari ini pakai eyeshadownya nggak akan terlalu tebal-tebal gitu. Aku akan pakai dulu warna yang gelap, yang ini. Sama yang ini aku campur ya. Sambil aku pakai eyeshadow dulu, kalian tulis dong di kolom komentar. Tokoh favorit kalian di film ini tuh siapa? Siapa tahu kan kita beda ya, kayak aku kan. Aku suka banget sama si neneknya. Siapa tahu kalau kalian tuh justru kalian tuh sukanya sama si Chulsan gitu mungkin. Dan satu lagi aku suka banget sama si Nona Yun ya, yang punya sandbox itu. Nah, itu aku suka banget sama dia. Panjang film tuh dia selalu senyum, terus selalu memberikan support gitu. Kayaknya lihat dia tuh adem banget. Nah, ini udah beres untuk yang matte-nya. Selanjutnya kita akan pakai shimmer yang warna favorit tadi aku bilang. Aku akan nyampur warna ini dan warna ini. Ini sumpah shimmernya bagus banget. Dan kalau misalnya kalian, kalau nggak salah Etude tuh udah nggak ada kan di Indonesia. Kalau misalnya kalian nanti mau nyari produk ini, kalian bisa klik nanti link yang ada di description box aku. Karena kalian bisa order di situ dan itu tuh shippingnya dari Indonesia ya, jadi nggak akan mahal tuh. Ada kilik-kiliknya kalau bahasa aku tuh. Nah, yang aku perhatiin ya, kalau misalnya kayak make up Korea itu, mereka ngasihnya di bagian depan atau bahkan di semua kelopak matanya. Dan yang terpenting itu justru di bagian bawah mata sini. Jadi kadang yang aku suka itu ya, di saat mereka pakein shimmer eyeshadow di bawahnya gitu atau glitter, itu tuh bikin mata mereka kayak kelihatan berbinar banget. Jadi kayak matanya tuh kayak menangis glitter gitu loh. Nah, dan ini kalau kalian pakai untuk jangka waktu lama, si shimmernya tuh tetap stay bertahan lama gitu ya. Oke, kita balik lagi ke serial startupnya. Tapi di luar itu semua juga, selain aku suka banget sama si neneknya, aku suka banget sih sama si Dalmi. Karena dari awal tuh diliatin Dalmi itu adalah lovely girl yang memang cocok banget jadi cucunya si nenek gitu. Si neneknya kan penyayang, perhatian, terus selalu ceria, optimis kayaknya. Walaupun ya kasarnya si Dalmi itu udah ditinggalin sama bapaknya, hidup tinggal berdua sama neneknya, kerjanya part time, terus hidupnya tuh nggak terlalu mewah tapi optimis banget. Nah, itu yang paling aku suka dari si Dalminya. Dan dia tuh selalu optimis, jadi kalaupun ada apapun dia kayak selalu melihat segalanya tuh dari sisi positif dan selalu bilang dalam hati bahwa pasti bisa nih. Jujur ya, aku pernah ada di posisi kayak si Dalmi, hidup susah, terus kayak kebingungan harus gimana lagi, tapi aku berusaha kayak gitu. Aku berusaha untuk kayaknya akan ada jalan deh, kayaknya bisa deh. Dan entah kenapa selalu ada
malaikat berbentuk manusia yang menyelamatkan kita. Jadi aku pernah merasakan kayak gitu, dan menurut aku yang kayak gitu tuh bener-bener terjadi di dunia nyata gitu. Terus kenapa aku suka banget sama Jae-pyong? Yang itu orangnya fokus banget. Jadi di saat dia bisa ngebedain gitu apa yang berhubungan sama perusahaan dan apa yang berhubungan dengan urusan hati, dia bisa bedain. Jadi di saat kita lagi, misalnya mereka lagi ngebahas perusahaan, dia tuh bisa gitu bener-bener mikirin gimana nih biar perusahaannya maju. Sebel-sebelnya dia sama si dosan, dia tetap mikirin di saat mereka mau diakuisisi, dia tetap jangan, nggak boleh, dia masih berusaha menyelamatkan gitu. Ya mungkin karena dia itu dari kecilnya susah, dan dia tuh dari kecilnya memang selalu berpikir logis, makanya dia bisa kayak gitu. Jadinya tuh dia lebih bertanggung jawab kalau yang aku lihat sih gitu ya. Kalau dosan tuh kan sering banget kelihatan marah-marah atau kelihatan kayak kebawa emosi. Yang paling aku kadang sebel tuh kalau misalnya si dosan udah mulai berakting atau misalnya udah mulai apa sih nyebelin gitu sama si Jae-pyong. Tapi ya namanya kan drama ya, jadi biar seru aja, jadi dibikinnya pasti kayak gitu sih. Cuman kalau aku sendiri, kalau aku jadi Dalmi, aku akan milih Jae-pyong sih. Aku tim Jae-pyong banget. Dan ini aku akan pakai maskara. Ini masih dari Etude juga. Ini udah pernah aku review juga deh kalau nggak salah di IG. Aku liatin sama kalian. Ini tuh tahan air dan awet banget. Nah ini maskaranya udah selesai, gini aja. Berikutnya aku pakai eyeliner. Biasanya emang pakai eyeliner dulu baru pakai maskara, tapi sekarang aku mau pakai maskara dulu baru pakai eyeliner karena eyelinernya beneran cuma di ujung doang. Ini juga pakai Nasific. Ini waterproof dan bisa awet seharian juga. Dan mungkin yang aku kurang suka dari si dosan itu mungkin karena selain dia kayak suka marah-marah, terus udah gitu, aku kurang suka sih pada saat dia, aku tuh jadi dapet kesannya ya dari si serial itu tuh si dosan tuh memang tukang bohong sedari pertama dari dia kecil. Tapi memang kalau misalnya kalian penggemar drama romantis terus sukanya tuh yang romantis-romantis, kalian pasti bakal suka banget sama dosan karena ya dia bisa bilang so sweet banget sih, kayak pernah ngegendong si Dalmi, udah gitu yang pasti Dalminya mabuk dianterin pulang. Pokoknya banyak banget momen-momen romantis Dalmi dan si dosan itu yang tertangkap kamera, yang sampai lama banget gitu mereka di saat ngobrol. Pokoknya dari awal pun udah kelihatan banget gitu romantisnya. Tapi tetap sih mungkin karena aku nggak suka sama yang romantis gitu, dan aku lebih suka yang lebih real gitu. Di saat aku ngelihat si Han Jae-pyong, aku ngelihat kayak lebih real aja, bertanggung jawab, sibuk bekerja, terus berpikirnya lebih logis, jadi aku lebih suka. Berikutnya aku akan pakai highlighter. Ini tuh dari Vivid Studio. Nah, Vivid Studio ini tuh packagingnya sumpah lucu-lucu banget, karena sebelumnya aku juga udah punya blush on-nya. Nah, ini Cheek Flash Blusher pernah aku review juga. Nah, ini sekarang ada highlighternya. Nih, packagingnya kalian bisa lihat ini tuh bergerigi, dan di dalamnya highlighternya warnanya bagus banget. Hari ini aku akan pakai si highlighternya aja. Jadi aku akan pakai untuk nge-highlight hidung aku. Ini kemarin juga aku pakai untuk eyeshadow dan ternyata hasilnya bagus dan awet banget. Untuk bibirnya aku akan pakai produk terbaru dari Nasific juga. Jadi si Nasific ini baru ngeluarin Glossy Mood Lip Tint. Ini tuh lip tint tapi hasilnya glossy. Biasanya kalau lip tint yang matte aku kurang suka karena bikin bibir kering. Tapi yang ini tuh dia glossy. Aku udah nyobain, teksturnya enak banget dan dipakai di bibir tuh bikin bibir kelihatan lebih sehat ya. Ini aku akan pakai yang Apple Romance dicampur sama yang Apricot. Nasific ini kan sebelumnya produk skincare, terus mereka ngeluarin produk make up, kosmetik, dan menurut aku produk kosmetiknya tuh bagus-bagus banget. Nah, yang terakhir yang mau aku tanya, dari semua adegan yang ada di film Startup, scene yang mana sih yang jadi favorit kalian? Kalau aku tuh paling suka banget, best scene yang paling aku suka itu adalah pada saat Han Jae-pyong kecilnya marah sama si neneknya, terus udah gitu dia mau pergi, dia diem di tempat bus, terus si neneknya datang ngebeliin sepatu, dan pada saat si Jae-pyongnya nanya soal balas budi dan kesuksesan, neneknya tuh cuman ngejawab gini, kalau kamu sukses, kamu jangan datang sama saya karena nanti saya akan iri. Tapi kalau kamu kesusahan, kamu nggak punya tempat tinggal, kamu datang sama saya. Itu tuh, bener deh. Pada saat adegan itu langsung berurai air mata. Nggak ketahan banget. Aku juga yakin kalian pasti pada saat nonton kayak gitu. Karena
Itu sumpah itu sedih banget, acting neneknya bagus, acting si Han Jae Pyongnya bagus banget. Nah, semenjak adegan itu aku udah langsung pro sama Han Jae Pyong. Bahkan sebelum aku melihat Han Jae Pyongnya gede, aku juga udah kayak, ih ya ampun, ini adegan bagus banget. Oke, jadi ini hasil make upnya. Untuk beberapa produk baru yang tadi aku tulis, yang aku tadi sebutin, kalian cek di description box karena aku taruh juga linknya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli produknya, kalian bisa langsung klik belanja karena ini udah awal bulan. Jangan lupa yang wajib kalian punya eyeshadow ini dan juga highlighter dari Vivid Studio. Nah, sekali lagi, kalian tim Han Jae Pyong atau kalian tim Nam Do San? Kalian pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Makasih udah nemenin aku get ready with me. Sekarang aku mau bikin beberapa foto kerjaan juga. Semoga kalian suka sama make upnya. Dan makasih udah nemenin aku ngobrol-ngobrol soal startup ini. Ini lumayan refreshing gitu buat aku. Dan aku selalu suka kalau bikin video dan ngobrol sama kalian, oke? Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius. S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!